Haleluya. Saya percaya kita masih dalam semangat, saudara. Amin. Tidak ada yang mengantuk, ya, karena kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, walaupun mungkin kita lelah bekerja hari ini, tetapi saya yakin percaya hadirat Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita, saudara. Ya, kalau kita rindu hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, saya yakin percaya lelah kita itu akan digantikan oleh Tuhan dengan sukacita, ya, dengan kekuatan yang baru. Sebab setiap orang yang ada di dalam hadirat Tuhan tidak akan pernah sia-sia datang, ya. Tuhan akan senantiasa memulihkan. Saudaraku, puji Tuhan, hari ini saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya dapat melayani lewat doa, ya, renungan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan yang mengizinkan. Sebab apa, saudara? 2 minggu lalu saya mendapat ada di sini gatal-gatal, ya, gatal, tetapi menyebar, ya, menyebar. Loh, kok jadi begini, ya? Saya dibilang apa? Tidak bersih, katanya gitulah. Orang saya senantiasa mandi, gitu, ya, nggak pernah malas mandi. Orang gimana? Tapi saudaraku, saya anggap remeh. Saya gosok dengan garam, ya kan? Saya udah itu kok nggak ada perubahan. Saya doain terus, gosok dengan garam dan pakai cuka lagi, saudara, ya. Supaya kalau di kampung itu kan bisanya mati, katanya gitu, ya. Tetapi ternyata malah menyebar, saudara, ya, sampai ke belakang, sampai ke bawah. Saya udah nggak ini berair, ya, ada kayak bintik-bintik gitu tuh berair. Nah, kalau pecah itu katanya bisa menyebar. Nah, akhirnya saya bawa ke klinik. Dokter bilang ini virus, Pak, katanya gitu. Ini kena virus. Hah? Virus? Virus apalah ini, saya bilang. Kok bisa? Ya, setiap hari berdoa. Kenapa ada beginian? Karena susah, saudara, ya. Mau pakai baju susah, pakai celana apalagi, ya. Ini gimana, ya? Akhirnya saya pergi ke dokter dan sambil berdoa, saudara. Sekarang puji Tuhan, ya, hampir 2 minggu lebih, ya, 2 minggu lebih Tuhan tolong. Sekarang sudah kering, ya, saudaraku, ya. Saya percaya kesembuhan yang sempurna dari Tuhan boleh menjadi bagian saya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Waktu Pak Gembala berkata, Amang bisa melayani di hari Jumat, katanya gitu. Saya mikir, bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Soalnya pakai ikat pinggang, celana itu kan agak susah kan. Kena-kena gitu. Jadi bisa luka, saudara. Tapi puji Tuhan, ya. Hari ini Tuhan nyatakan kemurahannya, saya bisa melayani di tempat ini, ya. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya berterima kasih juga, ya, kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang mempercayakan untuk bawa renungan hari ini. Kita buka firman Tuhan saja, saudaraku, ya, karena sudah banyak kesaksian, kita banyak memuji Tuhan, ya. Saya harap kita tidak bosan mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang terpenting. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Apalagi di hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, banyak pengajaran-pengajaran yang muncul yang menyesatkan, ya, yang membuat kita mungkin bisa meragukan iman kita. Kenapa? Karena banyak di luar sana mempertanyakan ketuhanan Yesus kita itu, saudara. Sehingga
lewat YouTube, lewat media sosial, mereka bisa menyesatkan orang-orang. Ya, nah kita sebagai orang percaya, kita harus selalu dipenuhi dengan firman Tuhan. Amin. Supaya kita kuat. Nah, kita akan buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal 12 ayat yang pertama dan kedua. Kita baca, saudara. Lukas 12 ayat pertama dan yang kedua. Kalau sudah dapat, saya ajak kita bangkit berdiri supaya bersemangat ya, saudara. Tidak duduk itu kadang bisa membuat kita mengantuk. Ya. Lukas pasal 12 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. 1, 2, ya. Sementara itu beribu-ribu orang berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya beri tema firman Tuhan, waspada terhadap kemunafikan. Ya. Waspada terhadap kemunafikan. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di ayat yang pertama, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Kita tahu pelayanan Yesus selama dia ada di dunia, saudaraku. Kemana dia pergi, di situ orang berkerumun. Kemana dia pergi, saudara, orang banyak selalu datang. Kenapa? Untuk mendengar pengajaran Yesus. Karena pengajaran Yesus bukan cuman kata-kata doang. Ya, seperti pemimpin-pemimpin pada saat itu. Tetapi Yesus mengajar dengan kuasa. Ya. Itu sebabnya di mana Yesus ada, orang selalu datang membawa orang-orang sakit, orang-orang yang butuh pertolongan, saudara. Orang-orang yang senantiasa membutuhkan jawaban dari Tuhan. Ya. Di mana Yesus ada, di situ banyak orang datang, orang lumpuh, orang buta, ya, dan Tuhan pun menjamah dan menyembuhkan mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kita melihat, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, orang banyak yang begitu berdesak-desakan itu, saudara, dia atau Yesus itu tidak terpengaruh dengan hal itu. Kenapa? Kalau kita melihat di ayat yang selanjutnya dikatakan, lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Nih, kita harus perhatikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini pelayanan Yesus selalu ada kuasa. Di mana Yesus ada, selalu orang berkerumun, selalu orang datang banyak, ya, berdesak-desakan dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi kita melihat itu tidak membuat Yesus terpengaruh, saudara. Ya. Dengan banyak orang yang datang mengikut, dengan banyak orang yang datang mendengar dan mau mengalami mujizat Tuhan, itu tidak mempengaruhi Yesus untuk mengutamakan mereka. Kenapa? Kalau kita lihat, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Artinya apa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Bahwa Yesus memprioritaskan murid-murid. Amin. Bukan pengikut, saudara, tetapi murid.
Yesus selalu mengutamakan murid-muridnya. Bukan pengikut, bukan orang yang banyak itu, saudaraku. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk kita bisa diprioritaskan oleh Tuhan. Jadilah murid. Amin. Amin. Bukan hanya pengikut, saudara. Bukan hanya sekedar ngikut-ngikut. Tetapi jadilah murid Tuhan. Murid itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya yang tunduk kepada Tuhan. Ya, tunduk kepada Tuhan. Itulah seorang murid. Kalau tidak tunduk kepada firman Tuhan, bukan seorang murid, saudara. Dia hanya pengikut. Hari Minggu datang, sudah. Dia nggak ingat tuh firman Tuhan apa. Bagaimana dia mau melakukan. Bagaimana dia mau mentaati. Sedang ingat pun tidak. Jadilah murid Tuhan, saudara. Amin. Jadilah murid Tuhan supaya apa? Supaya hidup kita ini diutamakan oleh Tuhan. Ini jelas kita lihat, saudaraku, di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-34. Jelas di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengajar orang banyak itu dengan perumpamaan, dengan ilustrasi. Tetapi kepada murid-muridnya dia khusus menjelaskan dengan detail, khusus menjelaskan dengan tegas, saudaraku, ya. Jadi di sini kita belajar bahwa kalau kita mau dipedulikan oleh Tuhan, kalau kita mau diutamakan oleh Tuhan dari orang-orang, kita harus menjadi seorang murid, ya. Seorang murid yang senantiasa kemana Yesus pergi, dia selalu ada, ya. Apa yang diperintahkan oleh Yesus, mereka selalu melakukannya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Inilah kerinduan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, dikatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus memperingatkan murid-muridnya pada saat itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya itu? Dikatakan, waspadalah terhadap ragi. Ragi. Waspadalah terhadap ragi. Ragi ini, saudaraku, kalau bikin kue itu enak, saudara. Ya, saya tahu karena mertua saya tuh suka bikin kue. Jadi ragi itu perlu untuk membuat kue mengembang. Kalau nggak ada ragi di dalam adonan, kue itu akan bantet, tidak mengembang, ya. Nah, itu enak untuk makanan. Tetapi dalam kehidupan yang dimaksud Yesus, saudaraku, ragi di sini ialah kemunafikan orang Farisi. Ya. Yesus mau murid-murid ini tidak terpengaruh dengan yang namanya kemunafikan orang Farisi. Pengajaran-pengajaran, cara-cara orang Farisi mengajar, jangan sampai mempengaruhi murid-murid Tuhan. Ya. Ini juga yang menjadi doa kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena banyak, ya, banyak hari-hari ini orang hidup di dalam kemunafikan. Ya. Banyak orang-orang hari-hari ini hidup di dalam pengajaran, mereka mengajar tetapi hidupnya munafik. Banyak. Mungkin kita tahu dan mungkin kita lihat, saudaraku. Tetapi hari ini kita diajarkan, ya, sebagai murid-murid Kristus, ya. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan,
kita harus menghindari yang namanya munafik. Amin. Ya. Kita harus terhindar dari sikap hidup yang penuh dengan kemunafikan. Karena itu tidak berkenan kepada Tuhan, saudara. Mengapa Yesus pertama-tama mengajarkan hal itu kepada murid-muridnya, saudara? Karena Yesus tidak mau murid-murid itu hidup di dalam kemunafikan. Hari-hari ini pun, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang datang kepada Tuhan, kita harus melepaskan atau kita harus menghindar, menjauhi hidup kemunafikan ini, karena tidak berkenan kepada Tuhan, saudara. Ya, nah kita akan melihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, arti dari kemunafikan itu sendiri ialah yang pertama, saudara, kemunafikan memperlihatkan sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan perbuatan. Kemunafikan itu memperlihatkan tindakan dan sikap yang tidak sesuai dengan perbuatan. Misalnya, saudara, bertindak di hadapan umum sebagai orang yang saleh, ya, orang yang benar, tetapi pada kenyataannya di belakang dia sedang menumpuk dosa. Ya, menumpuk dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita banyak melihat di dunia ini, di sekitar kita, ya, dia seperti malaikat, pendoa, mengangkat tangan menjadi song leader ataupun singer di depan, tetapi di belakang dia sedang menumpuk dosa. Ini adalah kemunafikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ini membuat hati Tuhan tidak senang. Ya, kita sedang mengecewakan Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus melepaskan yang namanya kemunafikan. Amin. Kita harus hidup jujur, apa adanya, saudara. Karena apa? Karena banyak orang, ya, khususnya anak-anak muda, dia bisa menyanyi dengan sukacita, menyanyi dengan menangis di depan, tetapi dia sedang melakukan perzinahan. Dia melakukan hal-hal yang tidak benar dengan pacarnya mungkin, saudara. Ya. 2 minggu lalu ada seorang yang datang kepada saya. Dia katakan, "Kak, bisa nggak memberkati orang?" Katanya gitu, ya. "Oh, kenapa nggak bisa?" Saya bilang gitu. "Oh ya Kak, dia ini mau cepat-cepat, buru-buru mau diberkati," katanya, saudara. Terus, kenapa saya bilang gitu? Karena ceweknya sudah 3 bulan katanya. Wow. Terus saya bilang, cewek ini orang Kristen atau bukan? Saya bilang gitu. Orang Kristen, Kak. Bahkan dia suka bawa-bawa itu, perjamuan-perjamuan pelayan di gerejanya katanya. Tetapi ya udah begitu katanya. Jadi makanya buru-buru, Kak, katanya gitu. Oh. Terus calonnya, saya bilang, calonnya enggak pernah ke gereja katanya. Oh, saya bilang. Nah, saya bilang, saya bukan pendeta bayaran, saya bilang gitu, ya. Kita ini, gereja ini bukan gereja yang bisa memberkati terus menerima uang, akhirnya orangnya hilang, saya bilang gitu. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.
ada katekisasi baptisan, saya bilang, ada katekisasi pernikahan. Itu harus ada. Terus, apalagi Kak katanya? Harus ada surat, saya bilang gitu kan, karena ada pelajaran saudara bagi kami hamba Tuhan ini, tidak asal-asal untuk memberkati orang, ya. Nanti datang pengadilan, akhirnya terpenjara. Harus ada surat pernyataan bahwa dia tidak pernah menikah, saya bilang gitu. Akhirnya apa saudara? Mungkin terlalu banyak syaratnya, akhirnya nggak nongol-nongol lagi. Ya, terserah, saya bilang. Ibu gembala saya juga bilang, istri saya bilang, ya sudah, mungkin tidak, ini mereka sudah terlalu berat kali, atau tidak sanggup kali. Iya, saya bilang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita lihat? Banyak orang datang ke gereja menggampangkan segala sesuatu, ya. Kelihatan seperti malaikat pada hari Minggu, ya, pada ibadah berkata haleluya, tetapi di luar gereja dia halelupa, ya, lupa semuanya, lupa diri, sehingga terjadi seperti itu saudara. Saya harap di tempat ini anak-anak muda tidak ada yang seperti itu. Amin. Karena itu adalah kemunafikan, saudara. Kalau kita hidup di dalam hal-hal seperti itu, maka kita sudah mengecewakan Tuhan. Bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana kita mau menikmati hadirat Tuhan? Bagaimana kita mau menikmati Tuhan, saudara? Karena itu kita harus selalu mengoreksi hidup kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Ya. Apakah kita senantiasa menjadi murid Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi murid Tuhan, persoalan masalah apapun yang berat, Tuhan prioritaskan kita, saudara. Tuhan pasti menolong kita, ya. Kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus itu selalu mengutamakan murid-muridnya. Nah, sebagai murid-murid Tuhan kita yang ada, ya, baik kita yang masih muda, baik juga yang sudah tua, saudara, persoalan-persoalan yang kita hadapi itu, kalau kita sebagai murid Tuhan, Tuhan tidak akan tutup mata, saudara. Ya, seperti kesaksian Ibu Gembala tadi, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kita akan merasakan itu, kita akan menikmati itu, saudara. Kita akan mengalami bagaimana Tuhan mengutamakan hidup kita dari pengikut-pengikut yang lain. Karena kita bukan sekedar pengikut, tetapi kita murid, amin. Karena murid itu adalah seorang yang setia, saudara, ya, seorang yang setia. Jadi dalam berkomunitas, Bapak Ibu Saudara, tidak selalu sejalan antara satu dengan yang lain, tidak selalu sepikir dan setujuan antara satu dengan yang lain. Ini bisa membuat kita mungkin, ya, baik di depan orang itu, tetapi di belakang kita omong-omongin, kita mengata-ngatain. Ya, saya tidak tahu bagaimana hati kita, hanya Tuhan yang tahu. Amin. Hanya Tuhan yang tahu, saudara, siapa saya, siapa saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena itu kita harus belajar untuk kita mengutamakan Tuhan. Hidup, ya, harus sesuai dengan perkataan dan tindakan kita. Jangan seperti orang di luar sana bisa berkata haleluya di dalam ibadah, bisa menangis dalam ibadah, tetapi di luar sana dia punya will bagi, ya, laki-laki atau bapak-bapak. Dia punya
Pil itu apa, saudara? Bapak Ibu Saudara tahu pil? Pria idaman lain bagi ibu-ibu, ya. Ya. Punya pria idaman lain. Dia berkata di gereja dengan suami, dia menangis-nangis, tetapi di luar sana, ya, dia punya pria idaman lain. Bagi juga wanita, istri-istri, dia punya pria-pria, saudara, dia punya will. Will itu wanita idaman lain. Nih, saya harap pria-pria di sini nggak ada yang melakukan hal itu, ya. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Cukup satu, saudara. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh apapun, ya. Hati-hati. Percuma kita melayani, percuma kita bagus-bagus memainkan talenta-talenta kita. Kalau ini ada, ini mengganggu, saudaraku. Ini akan menghambat berkat Tuhan, ya. Tidak ada orang yang punya pil hidupnya sejahtera, nggak ada, ya. Tidak ada orang yang punya will, punya atau hidupnya itu aman-aman saja, nggak ada. Dia pasti tidak ada sejahteranya. Dan akhirnya apa? Rumah tangganya akan hancur. Sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Baik juga anak-anak muda, ya, harus selalu hidup di dalam standarnya firman Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi murid Tuhan. Supaya kita ini boleh menyenangkan hati Tuhan, saudara. Supaya kita dalam segala persoalan masalah hidup kita, Tuhan peduli. Amin. Tuhan senantiasa memprioritaskan kita. Saya yakin percaya kita semua punya pergumulan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak punya pergumulan. Tetapi kuncinya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat Tuhan memprioritaskan kita, maka jadilah murid Tuhan. Amin. Bukan pengikut. Nah, orang-orang yang pengikut itulah yang punya pil itu, ya. Pria idaman lain. Orang-orang yang pengikut itu punya will, wanita idaman lain. Nah, jadi belajar, kita harus belajar, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita senantiasa berkenan kepada Tuhan, terhindar dari kemunafikan. Arti kemunafikan yang kedua itu, saudara, yaitu bisa digolongkan dengan dusta. Ya, dusta. Kenapa, saudara? Karena dusta itu bohong, itu kan pembohongan kepada orang lain, terlebih pembohongan kepada Tuhan. Nah, itu bisa dikategorikan dengan apa? Orang yang hidup dalam kemunafikan adalah rekan sekerja iblis. Ya, rekan sekerja iblis. Kenapa? Karena Tuhan berkata bahwa pembohong itu adalah iblis, bapa segala pendusta, ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 44. Jelas di situ dikatakan bahwa iblislah bapamu. Jadi kalau kita hidup di dalam kemunafikan, maka kita ini bukan murid Tuhan, tetapi kawan sekerja iblis. Bahaya, saudara, ya. Kawan sekerja iblis ini, dia akan selalu berbohong. Berbohong kepada gembalanya, berbohong kepada rekan-rekannya, berbohong kepada jemaat, terlebih berbohong kepada Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan luput dari yang namanya kebinasaan. Ya,
hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena di akhir zaman ini ada banyak godaan-godaan. Ada banyak yang menggoda kita supaya kita hidup tidak sesuai dengan yang namanya firman Tuhan, kebenaran, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kan banyak itu yang dibahas tentang judi online. Ya. Judi online, pemerintah udah pusing. Gara-gara judi online ini sudah merajalela. Bukan cuman orang yang gak percaya, saudara. Orang-orang percaya yang mengaku sebagai pengikut Kristus pun banyak. Ya, banyak yang terjaring. Banyak yang mengalami terjerat dengan yang namanya judi online. Bohong kepada suami, bohong kepada istri, ya. Di daerah Jawa Barat sana banyak suami menceraikan istrinya karena apa? Istrinya judi online, saudara. Membohongi, dia kasih uang belanja, dia bikin untuk judi online, ya. Jadi judi itu selalu membuat orang sengsara. Amin. Jadi jangan coba-coba, baik yang muda-muda ini, ya. Sekarang ini kan kita di kamar saja bisa melakukan judi online, apa, saudara. Membohongi istri, suami, anak-anak, atau membohongi orang tua, terjerat dengan judi online. Roma Irama aja berkata apa? Curi, katanya gitu, ya. Menghancurkan kehidupan. Bayangin, saudaraku. Jadi judi itu tidak pernah membuat orang menjadi kaya, kecuali menjadi bandarnya, ya. Nah, yang kebanyakan bandarnya itu di luar sana, saudara, bukan di Indonesia. Jadi korbannya itu orang-orang Indonesia, jadi sengsara, rumah tangganya sengsara. Kenapa? Karena bohong. Bohong. Kalau engkau menang, ya, ya sedikit-sedikit tahu lagunya, saudara, ya. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu cuman intermezzo, ya. Supaya apa? Supaya kita sadar, jangan hidup di dalam kebohongan. Amin. Karena kebohongan itu selalu membawa kehancuran. Ya. Ya. Selalu membawa kehancuran, tidak akan pernah membuat sejahtera. Baik kita yang sudah berkeluarga maupun yang masih muda, saudara. Jangan hidup di dalam kebohongan. Arti kebohongan atau arti kemunafikan yang ketiga itu adalah suatu tanda bahwa seseorang itu tidak takut Allah. Orang yang munafik di dalam hidupnya, saudaraku, berarti dia tidak takut akan Allah. Kenapa? Karena dia berani. Orang-orang yang munafik ini selalu berani melakukan yang bertentangan dengan kebenaran. Ya. Nah, orang yang tidak taat kepada kebenaran berarti tidak takut akan Allah dan tidak dipimpin oleh Roh Kudus yang membawa pembaharuan dalam hidupnya. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting dalam hidup kita terus mengoreksi apakah kita hidup di dalam kejujuran di hadapan Tuhan dan manusia. Roma 8 ayat 5 sampai 14. Kita baca Roma 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Panjang, ya, saudara, ya. Tetapi di situ kita diajar, saudara.
Dikatakan firman Tuhan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudaraku, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya. Jadi di sini banyak sekali penjabarannya, saudara, bahwa setiap kita, ya, yang hidup di dalam Kristus itu harus dipimpin oleh roh. Amin. Rohlah yang selalu memperbaharui hidup kita sehingga kita tidak hidup di dalam kemunafikan. Kenapa kita tidak boleh hidup dalam kemunafikan, Bapak Ibu Saudara? Jelas di ayat yang kedua dari Lukas yang pasal 12 itu dikatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ya, Tuhan akan buka, saudara. Bagus kalau kita masih hidup, bisa memperbaiki diri. Amin. Tetapi kalau kita tidak mau, saudaraku, ditegur oleh firman Tuhan, sampai nanti pun Tuhan akan buka di hari penghakiman. Ya, jadi penting dalam hidup kita ini untuk kita hidup tidak munafik, saudara. Sebagaimana Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Ya. Karena hidup munafik itu merugikan. Ya. Hidup munafik itu akan ada penghakiman. Bukan sekarang, nanti kelak. Jadi kalau kita melihat hidup kita belum benar, mari benahi diri kita supaya kita benar-benar menjadi murid Kristus. Dan inilah yang harus kita lakukan, saudara. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 1. 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Kalau sudah dapat, saya rindu kita baca ayat ini. Ya, supaya ayat ini menjadi sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari saya ajak kita bangkit berdiri di ayat yang pertama. 1 Petrus 2 ayat pertama, kita baca bersama-sama. 1, 2, ya.
Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk. Nah, kita melihat, dan inilah yang harus ada dalam hidup kita. Amin. Kalau ini kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, hidup kita akan sejahtera. Ya, kita akan senantiasa melihat Tuhan memprioritaskan kita, mengutamakan kita. Persoalan masalah seberat apapun, Tuhan sanggup menyelesaikannya bagi saya dan saudara. Karena itu saudaraku, mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku. Hanya Engkau yang tahu pribadiku, Tuhan. Ya. Saat ini adalah doa, ya. Doa kita kepada Tuhan. Saya rindu kita berlutut. Kita berlutut, kita minta kepada Tuhan supaya hidup kita ini benar-benar bukan saja pengikut, tetapi menjadi murid Tuhan yang diprioritaskan oleh Tuhan. Mari berlutut saudaraku.